Nah, selanjutnya kita akan masuk ke simulasi bagaimana cara menyajikan suatu data mentah. Data mentah di sini yang telah kita periksa dan telah kita reduksi dan sudah dipilih mana yang sahih, dalam arti bahwa data mentah ini sudah masuk kategori data yang baik dan objektif. Nah, jadi data mentah ini akan kita sajikan dalam bentuk tabel, ya, akan kita sajikan ke dalam tabel. Nah, beberapa langkah yang akan kita lakukan dalam proses penyajian data ke dalam bentuk tabel ini itu ada 5 langkah. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan rentang datanya terlebih dahulu. Rentang data di sini artinya data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian langkah berikutnya kita menentukan banyak kelas interval. Nah, banyak kelas interval di sini itu biasanya kita ambil 5 sampai 12 kelas. Ya. Tapi kalau misalnya datanya cukup banyak, kita bisa menggunakan aturan Stargess. Nah, ini aturan Stargess rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. N itu adalah banyaknya data atau banyaknya sampel. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kita menentukan panjang kelas intervalnya. Nah, rumusnya itu rentang, ya, rentang data dibagi banyaknya kelas, ya. Nah, langkah berikutnya kita akan menentukan ujung bawah kelas interval yang pertama. Nah, caranya itu kita bisa mengambil data yang terkecil sebagai ujung bawahnya, atau bisa juga yang kita ambil adalah yang lebih kecil dari data terkecil itu. Nanti sebentar kita tunjukkan contohnya. Kemudian langkah terakhir adalah menentukan tiap-tiap kelas, ya, atau menentukan tiap-tiap kelas interval. Oke, baik, kita masuk saja ke contohnya untuk simulasinya. Nah, berikut adik-adik adalah contoh data mentah, ya, yang akan kita sajikan dalam tabel. Nah, ini contoh ini bisa adik-adik lihat di bukunya halaman 102. Nah, di sini totalnya ada 100 mahasiswa, ya. Jadi jumlah data kita ini totalnya ada 100. Nah, langkah pertama dalam proses penyajian data ke dalam tabel adalah menentukan rentangnya tadi, ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu mana data yang terbesar dan mana data yang terkecil. Nah, untuk data yang terkecil sendiri, ya, di sini ada 18. Nah, di sini ada 16, ya. Berarti ini adalah data yang terkecil. Kemudian data yang terbesar itu ada, ya, ini dia 99. Ya, ini adalah data yang terbesar. Sehingga rentang datanya adalah 99 dikurang 16. Nah, nanti kita dapat rentang datanya itu data terbesar dikurang data terkecil, ya. Di atas saja boleh. Di sini kita dapat tadi 99 dikurang 16, ya. Kita dapat di sini 83. Ya. Tentang datanya itu sama dengan 83. Selanjutnya kita tentukan banyak kelas interval. Ya. Kita bisa tentukan 5 sampai 12. Tapi boleh juga cekak menggunakan aturan Stargess, ya. Karena di sini datanya ada 100, ya, kita bisa tentukan dengan menggunakan aturan Stargess. Nah, di sini 1 ditambah 3,3 log 100. Nah, di sini kita dapat, ya, adik-adik bisa tentukan dengan menggunakan kalkulator, ya. Di sini kita dapat 7,6. Nah, 7,6 ini kita bulatkan menjadi 8. Oke, jadi kelas intervalnya itu
sebanyak 8 kelas. Berikutnya, tentukan panjang kelas interval P. Ya, itu sama dengan rentangnya tadi 83, kemudian banyak kelasnya itu 8. Jadi kita dapat di sini 11, atau 10,375. Sehingga panjang kelas intervalnya adik-adik bisa menggunakan 10 kelas atau boleh juga 11 kelas. Ya, bisa 10, bisa juga 11. Nah, selanjutnya pilih ujung bawah kelas interval pertama. Ya, kita boleh ambil data terkecil atau yang lebih kecil dari itu. Nah, misalkan data terkecilnya tadi itu berapa? 16 ya. Boleh juga kita ambil di bawah dari 16. Selanjutnya tentukan tiap-tiap kelas. Ya, jadi kita akan menentukan tiap-tiap kelas. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, adik-adik, di sini saya buat dua kelas ya, dua perbandingan. Yang pertama ini untuk panjang interval kelasnya itu 10, kemudian 11 ini jika panjang interval kelasnya itu 11. Nah, tadi kita peroleh bahwa banyak kelas interval itu ada 8 dengan menggunakan aturan Stargis tadi. Ini total ada 8 kelas interval. Nah, sekarang kita bahas satu-satu untuk kalau 10 panjang intervalnya dengan 11 panjang intervalnya. Nah, kalau untuk 10 panjang kelas intervalnya, saya ambil data yang paling kecil saja. Ternyata data yang terbesar itu belum memuat ke dalam kelas paling akhir atau kelas paling besar ya, kelas paling tinggi. Di sini 95 nilai tertingginya. Padahal data kita itu kelas atau nilai paling tinggi ada 90. Adalah 99 data paling tinggi kita. Nah, ini belum termuat di kelas paling tinggi. Sehingga kalau kita ambil panjang kelas intervalnya itu 10, itu belum mengcover seluruh data kita. Sehingga kita akan mengambil 11 panjang untuk interval kelas kita. Nah, tadi di langkah keberapa itu? Langkah keempat, ya, kita pilih ujung bawah kelas interval pertama. Kita boleh ambil data yang paling kecil. Ini tadi 14. Kalau ini saya ambil yang 14. Berarti 14 ini adalah yang paling kecil dari data yang paling kecil. Dipaham ya? Data paling kecil kita 16, saya ambil 14. Kemudian panjang kelasnya ini ada panjang interval kelasnya ini ada 11, 14 sampai 24 dan seterusnya ke bawah. Nah, perhatikan untuk kelas paling tinggi, nah, itu ada 91 sampai 100. Ingat bahwa data tertinggi kita itu 99 sudah tercakup di kelas paling tinggi, dan juga data terendah kita itu 16. Nah, itu juga sudah tercakup di data paling rendah ya. Nah, sehingga panjang kelas interval yang sesuai untuk data ini itu ada 11 panjang. Adik-adik, langkah berikutnya yang akan kita lakukan dalam proses penyajian data ke dalam tabel ini adalah dengan melakukan perhitungan untuk frekuensi pada masing-masing kelas intervalnya. Namun kadangkala untuk penghitungan frekuensi ini kita kadang sebagai manusia ya, kita kadang melakukan kesalahan karena namanya manusia itu kurang teliti. Sehingga kadang-kadang ada orang atau ada peneliti yang melakukan tabulasi terlebih dahulu. Ya, tabulasinya ini dengan menggunakan kolom hijau. Mungkin adik-adik yang
yang pernah ikut pemilu dan melihat bagaimana proses penghitungan suara, nah itu digit ini yang seperti kita hitung 1, kemudian 2, 3, 4, 5 juga seperti ini. Nah seperti itu caranya untuk mencegah kesalahan dalam penghitungan frekuensi. Namun ini bukan keharusan, ya. Adik-adik boleh melangkahi proses ini, boleh langsung ke frekuensinya saja kalau yakin bahwa adik-adik tidak akan melakukan kesalahan. Artinya kalau adik-adik menggunakan mesin dalam hal ini misalnya komputer, nah ini tidak perlu pakai tabel hijau, langsung saja untuk frekuensinya. Nah, seperti itu ya. Karena sekarang kita pakai manual, kita menghitungnya secara manual atau menjadikannya secara manual, sehingga saya pribadi akan membutuhkan untuk kolom hijau ini. Nah, begitu ya. Jadi kita coba terlebih dahulu untuk data yang di halaman 102 ini. Ini 1, kita tulis 1, lanjutkan 16. Kita tulis lagi. Sehingga didapat di sini frekuensi untuk kelas interval pertama itu ada 2. Demikian seterusnya untuk kelas-kelas interval yang lain. Caranya seperti itu. Ya, jadi saya percepat saja ya adik-adik supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, kita telah menghitung semua untuk semua kelas intervalnya. Kita hitung frekuensinya ini 2 tadi, ini 1, kemudian ini 8, kemudian 7, ini 1, 2, 3, 15 tambah 3 berarti 18. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, ya berarti 25. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 30. Dan ini 9. Nah, perhatikan ya, kita telah mendapatkan frekuensi untuk semua kelas intervalnya. Sehingga kita dapat membuat tabel frekuensi untuk data yang kita miliki. Selanjutnya setelah kita membuat tabel hijau dan menghitung semua frekuensi untuk semua kelas intervalnya, ya kita membuat tabel frekuensinya. Tabel frekuensinya seperti ini. Nah, jadi langsung nilai ujiannya dan frekuensinya. Jadi 2 kolom saja. Kemudian di akhir, di bagian bawah, paling bawah itu ada jumlah dan kolom ini ya, kolom jumlah yang merupakan total dari seluruh frekuensinya atau dalam hal ini jumlah sampelnya. Nah itu untuk ini untuk data ajemuk ya. Nah, selanjutnya bisa juga kita membuat tabel frekuensi untuk data tunggal. Ya, untuk contoh data tunggal ya, kita bisa lihat contohnya di halaman 106 ya. Ini datanya ada 20 saja. Nah, data ini adalah data banyaknya telepon yang masuk pada sebuah kantor untuk setiap setengah jam selama 10 jam ya. Jadi data ini kita bisa sajikan dalam bentuk tabel frekuensi tanpa kelas interval. Nah, ini dia tabel sebaran frekuensi tanpa kelasnya ya, X. Kemudian 0 ya, ada data 0 di sini ya, sama.
Ini nilai terendah, kemudian nilai tertingginya adalah 4. Jadi kita cantumkan saja ke data terendah sampai data tertinggi 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian frekuensi untuk 0 kali telepon masuk pada tiap setengah jam ya. Itu adalah satu kali, kemudian dan seterusnya. Di bawahnya kita tulis jumlah ya, ada 20 datanya. Nah, seperti itu ya untuk contoh data tunggal atau sebaran tabel frekuensi tanpa kelas. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu penyajian gambar. Nah, telah saya jelaskan sebelumnya ya bahwa penyajian gambar itu ada beberapa ya. Penyajian data dalam bentuk gambar itu ada beberapa, ada diagram, ada juga histogram, dan juga poligon. Nah, saya hanya akan mengambil ke diagram saja. Diagram, nah ini berikut contoh untuk diagram batang pada data yang sama untuk data 100 mahasiswa ya, nilai statistika dari 100 mahasiswa. Ini saya sajikan setelah dibuat tabel frekuensinya. Nah, kita bisa membuat diagram batangnya atau diagram yang lain-lainnya. Nah, saya pikir ini bukan hal yang asing bagi adik-adik ya untuk membuat diagram batangnya. Ya, untuk diagram batangnya sendiri, ya kita buat seperti ini, kita buat garisnya dulu. Kemudian buat angka-angkanya, ya saya ambil skala 5 saja. Skala 5 karena enggak muat ya. Kemudian saya buat kelas-kelasnya ini dalam bentuk persegi panjang. Ya, misalkan kelas pertama itu 14 sampai 24, frekuensinya itu 2. Kelas pertama itu 14 sampai 24. Nah, itu frekuensinya 2. Kena di sini saya perkirakan ya. Demikian juga seterusnya. Untuk diagram batang ya, nilai frekuensinya meskipun bisa kita lihat dan perkirakan kira-kira berapa frekuensi untuk masing-masing kelas intervalnya atau kelasnya ya, kita biasanya menuliskan frekuensinya itu di bagian atas diagramnya. Misalnya untuk kelas pertama frekuensinya 2, jadi kita tulis 2 di atas. Demikian juga untuk kelas interval yang lain. Nah, ciri-cirinya diagram batang itu ada jaraknya. Nah, jarak antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Beda sama histogram ya. Histogram itu tidak ada jaraknya, dia dempet-dempet. Nah, hal yang perlu adik-adik ingat juga bahwa penyajian gambar atau penyajian data dalam bentuk gambar, entah itu histogram atau diagram, ya itu namanya itu berada di bawah. Kalau tabel itu, ya judul tabelnya itu ada di atas ya. Nah, kalau misalnya dia diagram batang, biasanya judulnya itu ada di bawah, bagian bawah diagramnya. Nah, untuk diagram batang sendiri itu ada beberapa bentuknya ya. Ada yang 3 dimensi, ada juga 2 dimensi. Adik-adik, untuk contoh diagram batang dalam bentuk 3 dimensi, adik-adik bisa lihat contohnya di halaman 108. Nah, ini contohnya. Ya, ini adalah diagram batangnya. Kemudian ini adalah untuk frekuensinya. Oke. Nah, kemudian ini adalah untuk kelasnya. Oke. Dicantumkan di atas, di bagian atas adalah frekuensinya. Ya. Nah, kemudian di bagian bawah adalah nama diagramnya atau judul diagramnya. Ya. Contoh yang lain kita lihat di halaman 109. Ini ada contoh diagram batang 2 dimensi sama tadi dengan yang saya jelaskan ya. Iya, di atasnya
di atas diagramnya untuk masing-masing kelasnya itu dicantumkan seberapa besar frekuensinya, ya, frekuensi untuk masing-masing kelasnya. Nah, untuk contoh berikutnya di sini adalah ya diagram batang kalau untuk setiap kelasnya itu dibedakan. Jadi ada yang laki-laki, ada yang perempuan seperti ini. Ya. Ini di halaman 113 disajikan bentuk atau contoh dari diagram pencar. Ya, atau scatter plot. Nah, ini dia. Di sini ada 15 mahasiswa ya. Diketahui berat dan tingginya. Tingginya itu dalam sentimeter. Misalkan untuk mahasiswa yang tingginya 162, berat badannya 48 kg dan seterusnya. Kemudian kalau digambarkan dalam diagram pencar seperti ini, misalkan saya ambil contoh yang mana ya? Ini 100 kita ambil data yang pertama saja, 162 cm, ini dia. Sebelah bawah itu menyatakan tinggi badannya, kemudian yang mendatar ini, yang vertikal ini itu menyatakan berat badannya. Nah, untuk mahasiswa yang tingginya 162 itu berat badannya 48 kg. Yang tingginya 162 berat yang ini ya. Tingginya berat badannya itu 48 kg. Ya. Ini dia untuk mahasiswa pertama untuk yang ini. Nah, begitu pula untuk yang lainnya. Jadi totalnya ada 15 titik untuk 15 mahasiswa. Nah, adik-adik, itu tadi contoh untuk beberapa diagram batang dan juga diagram pencar. Untuk histogram dan poligon berikut juga untuk diagram garis dan diagram kotak bisa adik-adik pelajari sendiri.